Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akan membahas tentang presentasi yang telah ditugaskan oleh Bapak yang terhormat yang mulia Bapak Kaulah Fahmi M.Hum, saya ucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Abu Zar Al-Ghifari, mahasiswa Tarjamah semester 4 di kelas C. Izinkan saya di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dengan bentuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Kaulah Fahmi M.Hum dalam mata pelajaran fonetik dan fonologi Arab. Oke, pertanyaan pertama, saya akan mempresentasikan apa kaitan ilmu bunyi, fonetik, dan fonologi. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut, bahwa perlu kita ketahui bahwa memang fonetik dan fonologi itu termasuk bagian dari kajian linguistik. Dan memang kajian linguistik itu mempunyai objek yaitu bahasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jinni bahwa arti bahasa adalah aswatun yu'abbiru biha qaumun ala an agradihim, adalah sebuah bunyi atau suara yang diucapkan, yang dikomunikasikan oleh satu kaum untuk tujuan untuk mengekspresikan atau membicarakan apa yang mereka tuju atau apa yang mereka mau, seperti itu. Dan memang kalau kita bicara soal bahasa, bisa dilihat di sini bahwa memang bahasa itu akan mempunyai dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur bunyi dan juga unsur makna. Segala sesuatu yang mempunyai dua unsur ini, bunyi dan makna, maka dikatakan sebagai sebuah bahasa. Atau bisa disebut dengan istilah penanda atau pertanda, signifian, signifier, makna atau as-saut. Nah, seperti itu. Jadi memang bahasa itu terkandung dua unsur. Yang pertama ilmu bunyi atau kajiannya adalah ilmu fonetik dan fonologi atau ilmu makna. Nah, ilmu makna ini banyak ya, ada morfologi, ada sintaks atau sintaksis, semantik, dan pragmatik. Oke, bisa dilanjut. Nah, bicara sekarang kita soal ilmu bunyi. Jadi, bicara soal ilmu bunyi itu atau sama dengan biasa disebut fonologi, fonetik, atau fonemik. Nah, sekarang kita bahas dulu nih fonologi. Teman-teman semua, bahwa memang fonologi itu berasal dari kata Yunani yang berartikan pon, bunyi, dan logos, ilmu. Jadi secara harfiah atau etimologis, fonologi itu memang artinya ilmu bunyi. Jadi memang ilmu bunyi sangat berkaitan, bahkan sama dengan ilmu fonologi. Seperti itu. Nah, jadi memang fonologi itu bisa dilihat teman-teman, bisa disebut juga atau fonetik atau fonemik. Jadi saya istilahkan fonologi, saya garis merah dengan fonemik. Jadi fonologi itu sama dengan fonemik. Dan fonetik itu berbeda tentu dengan fonologi, dan juga fonetik berbeda dengan fonemik. Tapi ketiga istilah ini itu juga memang membahas tentang ilmu bunyi. Sama-sama ada fonnya, ada fonologi, ada fonetik, dan fonemik. Nah, saya kasih contoh di sini ada yaktubu dan taktubu. Kalau kita bicara soal ilmu fonologi atau ilmu fonetik terlebih dahulu ya, kita bahas ilmu fonetik. Bisa dilihat di sini yaktubu ada berapa konsonan? Pertama ada i atau y, a, t, u, b, u, dengan yang di sebelahnya bedanya dengan di t. Nah, kalau kita bicara ilmu fonetik itu ilmu yang membahas tentang ilmu bunyi dari hakikat atau fisik bunyi tersebut, yang membahas tentang bunyi i atau a, ak, at, u, bu. Nah, itu ilmu yang hanya membahas hakikat atau fisik bunyi, itu dinamakan dengan ilmu fonetik. Seperti itu. Atau misalkan dari mana bunyi itu keluar, bagaimana bunyi dengan setelah itu, memang ketika bicara soal fisik bunyi atau hakikat bunyi, maka itu masuk ke ilmu fonetik. Dan apabila dikatakan ilmu fonologi atau fonemik, maka itu ilmu bunyi yang membahas tentang hakikat atau fisik bunyi ditambah makna bunyi. Jadi ketika bunyi itu keluar, apa makna yang terkandung dalam bunyi tersebut ketika sampai di telinga orang, seperti itu. Nah, itu jadi memang fonetik dengan fonologi atau fonemik itu sama-sama membahas ilmu bunyi, tapi bedanya fonetik itu membahas hakikat
fisik bunyi, sedangkan fonologi sama hakikat dan fisik tapi ditambahkan dengan makna bunyi. Oke, itu tentang ilmu bunyi, fonologi, fonetik, dan fonemik. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, itu tentang 3 ragam ya, 3 filosofi tentang ilmu fonetik. Tolong bisa dilanjut. Nah, jadi ilmu fonetik itu secara filosofinya dikatakan oleh para ahli itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama namanya artikulatoris atau organis, atau bahasa Arabnya itu disebut dengan ilmu al-aswat an-nutqi, katanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu fonetik audiotoris. Kemudian yang ketiga ada fonetik akustis. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi 3 ragam atau 3 filosofi dari ilmu linguistik ini adalah yang pertama artikulatoris. Ilmu fonetik, ilmu bunyi yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja. Seperti itu. Jadi bagaimana ini bunyi bisa keluar dari sini, seperti itu. Bagaimana ini bunyi ini bisa keluar dari sini, dari situ, dan sebagainya. Itu masuk di filosofi atau ragam yang pertama, ilmu aswat an-nutqi. Jadi gimana caranya itu pita suara mengeluarkan suara, kemudian dari mana vokal, konsonan, dan segala macamnya itu. Nah, itu termasuk dari filosofi atau ragam ilmu yang pertama. Fonetik itu artikulatoris atau organis, atau bahasa Arabnya ilmu aswat an-nutqi. Nah, kemudian yang kedua, fonetik audiotoris. Itu ilmu aswat as-sam'i. Jadi bagaimana caranya ketika ilmu bunyi yang membahas tentang bagaimana ketika manusia itu mendengar getaran gelombang-gelombang suara yang dihasilkan oleh pita suara, getaran pita suara yang menghasilkan gelombang dan sampai di telinga manusia yang bisa terdengar, audio yang bisa didengar. Nah, itu maka masuk ke fonetik auditoris. Nah, itu ilmu aswat as-sam'i. Nah, fonetik akustis. Jadi fonetik akustis itu adalah fonetik yang membahas tentang ilmu fisikanya, ilmu bunyi secara fisika, bagaimana ketika pita suara itu getarannya seperti apa, kemudian menjadi gelombang yang seperti apa, ada ritme-ritmenya, kemudian frekuensinya, amplitudonya, itu maka masuk di fonetik yang ketiga, itu fonetik akustis atau ilmu al-aswat al-akusti atau ilmu al-aswat al-fizia. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan antara 3 ini, yang pertama artikulatoris, kemudian fonetik audiotoris, kemudian yang ketiga ada fonetik akustis. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Jadi 3 ragam filosofi ilmu fonetik. Nah, kemudian yang ketiga itu membahas tentang bagaimana makhorijul huruf itu keluar atau vokal bahasa Arab itu keluarnya dari mana, seperti itu. Nah, bicara soal konsonan, jadi sebenarnya klasifikasi bunyi bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya as-soid atau vokal. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan a, i, u, ya. Ada juga atau biasa disebut kalau misalnya vokal itu dengan harokat. Jadi ulama-ulama ahli linguistik itu mengatakan bahwa harokat ini maksud adalah vokal dalam bahasa Arab. Cuma ada yang mengatakan di pendapat bahwa memang ada yang vokal panjang dan vokal pendek, jadi 6. Seperti tadi yang juga mengatakan 18. Nah, itu di vokal. Kemudian di konsonan, jadi konsonan itu ulama ahli linguistik itu menamakan dengan al-harf. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang artikulasi bunyi-bunyi dalam bahasa Arab yang berjumlah 28 ya, berjumlah 28. Dari mana sih mereka keluar seperti itu? Nah, kemudian kita akan bahas, kita bahas ya, sebentar ada telepon. Nah, kemudian kita akan bahas dari mana saja keluar. Jadi bicara soal konsonan bahasa Arab itu para ahli linguistik berbeda pendapat ya. Ibnu Jinni dan yang lainnya seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian Imam Ibnul Jazari itu dalam kitabnya Matan Al-Jazariyah mengatakan bahwa artikulasi bunyi bahasa Arab itu terbagi menjadi 17. Kemudian ada yang mengatakan juga 15, 14. Imam Asy-Syatibi, Al-Farra, ada yang mengatakan Qutrub, juga yang lainnya seperti itu mengatakan bahwa ada 11. Di sini kita akan membahas yang tentang 11 itu ya. Kemudian lanjut, nah yang pertama itu ada namanya asyaftaniyah, dari 2 bibir atau bahasa istilahnya bilabial ya. Bagaimana bunyinya? Nah, kalau dikasih vokal fathah misalnya atau a jadi ba, ma, Kemudian yang kedua ada namanya syafhiyah asnaniyah, labiodenta. Keluar dari tersebut
huruf f atau fa. Kemudian yang ketiga ada zalqiyah baina asnannya interdental. Itu ada 3 huruf, ada fa, ada za dan of, vo. Nah, ketika huruf ini keluar dari syaf, zalqiyah baina asnaniyah. Kemudian yang keempat ada zalqiyah asnaniyah lasawiyah, apico dento alveolar. Maka keluar dari huruf dari makhraj tersebut itu ada ta, ada to, ada bot, al. Kemudian ada lam, al dan nun, an. Nah, seperti itu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada zalqiyah lasawiyah, apico alveolar. Ada ro, ada z, za, ada sin dan so. Kemudian yang keenam ada torfiyah goriyah laminopalatal, keluar dari situ ada jim dan shin. Nah, kemudian yang ketujuh wasqiyah goriyah mediopalatal ya. Kemudian yang kedelapan qasiyah tobaqiyah dorsovelar, keluar dari huruf tersebut ho, ka dan waw, Kemudian yang ke-9 qasiyah lahawiyah dorsoukular, keluar dari tersebut huruf of, ok. Yang ke-10 itu ada jazriyah halqiyah, lidah paling bagian belakangnya seperti itu. Kemudian dengan root faringal, jadi dengan langit-langit yang lunak seperti itu yang di belakang, itu keluar dari tersebut ada huruf ha, kemudian ada ain, kemudian yang terakhir ada dari glotal, dari hanjariyah ya, di bagian tenggorokan itu keluar dari situ huruf hamzah atau a, atau misalkan yang lain mengatakan kalau huruf hamzah itu mengatakan glottal stop. Jadi ketika pengucapan konsonan itu kan kadang dia memang menyempit atau memang tertahan, ya kan, seperti itu, makanya dikatakan stop karena hanjariyah itu bisa a atau a. Nah, itu tertahan seperti itu. Yang terakhir ada huruf h. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kebanyakan pendapatnya yang 11 seperti itu yang telah saya tadi sebutkan itu tempat artikulasi bahasa Arab. Cuma pendapatnya Imam Ibnul Jazari, karena saya pernah belajar di matannya beliau, matan Ibnul Jazariyah, dan juga yang dikuatkan oleh Khalil bin Ahmad Al-Faidi, bahwa ada 17 terbagi menjadi 5. Ada pertama namanya al-jawuf, al-halq, al-lisan, kemudian asyafah dan al-khayshum. Kemudian di al-halq itu keluar dari tersebut huruf-huruf mat ya, alif, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian ada qaf di aqsal lisan, kemudian ada aqsal halqi dulu hamzah, kemudian wastul halqi tengah tenggorokan ain ha, pangkal tenggorokan ghain kha, kemudian aqsal halqi ada qaf, di atasnya ada kaf, kemudian di tengah lisan itu, di tengah lidah itu ada jim, shin, ya, kemudian pinggir lidah dengan gigi geraham ada bot, maju ke depannya sampai ke bawah lam, kemudian nun, ro, vo, za, sa, kemudian juga nanti ada so, sofiruha, sodun, wazayun, sinu, kemudian nanti ke bilabial, ke syafah itu ada ba dan mim dan waw, kemudian juga dari ujung gigi atas, seri atas dengan bibir ada f, huruf fa, kemudian ada yang memang suaranya keluar dari hidung atau biasa disebut istilahnya khayshum, atau bahasa ininya ada yang disebut oral, atau satu lagi disebut, saya lupa istilahnya, kalau yang keluar dari hidung, kalau yang dari mulut itu namanya oral. Nah gitu, jadi memang banyak pendapat, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, ada yang juga mengatakan 17, tapi yang telah saya tadi bahas itu adalah 11 tempat artikulasi suara dan bagaimana mengucapkan bunyinya dari karena memang ketika dia tidak ada vokalnya itu tidak bisa dibaca dengan atau memang disukunkan atau bahasa Arabnya atau tidak ada harokatnya, kemudian sebelumnya dikasih harokat fathah jadi ab, am, au, a, ar. Nah, itu dikatakan oleh Syekh Sofat Mahmud Salim, bagaimana caranya kita ingin tahu di mana tempat artikulasi suara tersebut keluar. Nah, jadi ini adalah presentasi saya yang telah saya jelaskan dari satu pertanyaan, kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, bagaimana kaitannya ilmu bunyi dengan fonetik fonologi, dan fonetik fonologi itu apa sih? Kemudian 3 ragam filosofi, apa sih sebenarnya filosofi dari ilmu fonetik yang ada di depan layar ini? Ya, ada artikulatoris, organis, fonetik auditoris,
yang didengar manusia atau ilmu fisika akutis atau ilmu al-aswat al-fiziyah. Jadi seperti itu. Kemudian ketiga, tempat di mana tempat artikulasi bunyi bahasa Arab itu keluar, yaitu konsonan ya, bukan vokal. Nah, seperti itu. Jadi ini presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Buzar Al-Ghifari, pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih buat Bapak Kaulah Fahmi M.Hum. Ini sebagai tugas ya UTS saya seperti itu. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.